Halo, kembali jumpa lagi dengan saya Herz Punarif dari Forum News Network. Seperti biasa saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung nih. Kelihatannya lagi suasananya asik banget nih. Di kejauhan sana pakai topi, terus kemudian pemandangan belakangnya pemandangan alam, jadi sporty banget nih suasananya gitu ya. Halo Bung Rocky, tapi Yes. ini Hidup ini harus sporty. ya. Hidup ini harus sporty. Oke. Kalau nggak sporty nanti spooky. Spooky itu artinya penuh hantu kuasa, hantu gerong-gerong. Yes, oke, lanjut. Dan dalam politik juga kita mesti sportif ya, menjunjung tinggi aturan gitu ya, nggak asal nggak mentang-mentang berkuasa kemudian curang begitu kan, nggak boleh juga kan? Betul. Ya. Nah ini baru berita cukup ramai nih di media ini karena ada seorang wakil dekan di Universitas Padjadjaran Bandung gitu, dia baru diangkat dan kemudian langsung dicopot lagi karena ketahuan dia pernah menjadi anggota bahkan memimpin HTI gitu. Oh, saya pikir dia dicopot karena plagiat. Jadi dicopot karena pernah mimpin HTI itu. Itu berarti nanti seluruh anggota HTI nggak boleh jadi ASN atau menduduki jabatan yang cukup strategis di kampus. Padahal ini kampus itu dilindungi oleh kebebasan akademik. Orang mau punya ideologi apapun suka-suka aja. Kan kampus itu justru diproteksi oleh prinsip bahwa segala sesuatu harus bisa dipertengkarkan. Demikian juga doktrin HTI bahkan dipertengkarkan di kampus tuh. Saya berapa kali kasih webinar dengan HTI waktu itu, dan mereka berdebat dengan saya kan. Jadi ini hal yang aneh itu. Bagaimana mungkin universitas dikendalikan oleh kekuasaan? Ajaib, ya udah ajaib lah. Dan ini presiden tentang civil liberties. Jadi kemerdekaan sipil itu tidak lagi terjamin. Semua orang khawatir nanti kalau saya misalnya sekarang masuk Persatuan PSSS, Persatuan Sepak Bola Sentul. Nanti satu waktu ada pengurus PSSS yang pernah jadi aktivis HTI. Lalu saya dianggap terpapar dengan HTI karena anggota dari perhimpunan persepak bolaan Sentul. Jadi dihubung-hubungkan terus oleh pemerintah hal yang sebetulnya udah selesai, kan udah dibubarin HTI-nya tuh. Jadi ngapain itu di lekat-lekatkan? Sama seperti bebas G30S PKI itu. Ya udah, itu partainya udah dibubarin, itu selesai. Terus ada undang-undang mengatakan ya oke, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Iya, tapi itu partai politik. Dan jabatan-jabatan semacam itu jabatan yang memang ada di dalam pertarungan politik. HTI sendiri tentu punya ideologi yang disebut sebagai Islamiyah gitu, atau Islamisme. Tapi kemudian dibatalkan oleh undang-undang. Jadi ya udah selesai sampai di situ kan. Ngapain dicari-cari lagi nih mantan? Kalau udah mantan ya udah, itu dia udah menerima keputusan pemerintah bahwa dia melakukan aktivitas di pikirannya, itu mah urusan dia, bukan lagi urusan organisasi. Itu loh. Jadi ini seperti melarang hantu. Ya udah jadi hantu mesti dilarang. Maksudnya hantu mah gentayangan aja di mana-mana. Oke. Ini klarifikasi dulu. Anda sendiri kan dalam banyak hal tidak sepakat gitu dengan teman-teman HTI ya, tapi Anda bisa menghormati pilihan cara mereka berpikir kan? Ya, saya berbeda pendapat tentang hakikat bernegara. Saya tetap berpikiran bahwa negara itu diatur oleh persepakatan sosial, kontrak sosial, bukan dengan kontrak akhirat. Tapi ada yang beranggap bahwa negara itu harus dibuatkan pact-nya, kontraknya itu harus ada referensi ke akhirat. Ya silahkan aja, saya nggak melarang itu, karena demokrasi boleh apa aja. Lalu teman-teman HTI merasa Pak Rocky punya pikiran yang lain, mereka undang saya, ya saya berdebat di situ kan, dan mereka juga bisa kasih argumen, saya hormati argumen itu tuh. Nah, itu argumentasi di antara orang yang berpikir. Nah, kalau pikiran itu dilarang, maka pemerintah bisa melarang saya juga untuk berpikir hal yang di luar pakem pemerintah. Padahal prinsip pertama di dalam hak asasi manusia, atau bahkan dalam hukum pidana, tidak boleh menghukum pikiran. Tidak ada pidana pada pikiran, kan itu. Soalnya ini pidana administrasi, melarang orang jadi dekan, artinya melarang orang untuk berkarya di dunia kampus. Dan itu pelanggaran hak asasi, junto pelanggaran konstitusi kita. Karena semua orang berhak untuk mencapai kebahagiaannya sendiri, mencari pekerjaannya sendiri.
Kalau dia diberhentikan terus pemerintah mau tanggung seluruh biaya hidupnya, lalu biaya psikologinya. Nanti anaknya tanya tuh, oh ayah kenapa dipecat? Emang ayah korupsi apa di Unpad itu? Kan begitu kan jadinya. Atau cucunya, waduh kakek ternyata pernah plagiat ya. Padahal di Indonesia itu saya pernah bongkar beberapa kasus plagiat di 3-4 universitas negeri itu, diminta oleh sebuah lembaga resmi negara untuk meneliti ini plagiat apa bukan, dan saya temukan tuh 3-4 plagiat, kasus plagiat, orang yang udah rektor juga plagiat. Jadi mesti mereka yang dilarang untuk beraktivitas di kampus. Jadi ini ajaib betul nih negara ini, mau mengatur pikiran tapi nggak mampu memberi dalil. Lain kalau dia punya dalil. HTI dilarang karena HTI tidak atau HTI menyetujui peredaran narkoba di kampus. HTI dilarang karena HTI menyetujui plagiasi. Lo justru HTI nggak ada urusan dengan begituan. HTI itu satu pikiran alternatif yang beredar skala global dengan cita-cita yang Hizbut Tahrir tentu punya cita-cita dalam pikirannya. Jadi hal-hal yang sifatnya orientasi akademis jangan dijadikan alasan untuk dibatalkan hanya karena ada keputusan hukum yang sebetulnya keputusan politik terhadap status HTI. Kan semua orang, bagaimana mungkin misalnya kalau anggap saya HTI itu, saya masuk kampus saya HTI juga, saya pesan makanan saya HTI juga. HTI itu kan kondisi saya ketika beraktivitas di wilayah ideologi, maka saya HTI. Kalau saya lagi nyangkul cangkul saya sama dengan cangkul Pak Tani. Kalau saya lagi bayar tol, saya sama pakai kartu e-tol yang sama dengan orang yang dianggap tidak HTI. Jadi pemerintah nggak bisa bedain itu, bahwa identitas orang itu fluxing, berubah-ubah dari satu kondisi sosial yang lain, kan itu. Dan yang menyedihkan ini terjadi di kampus gitu ya, tempat yang harusnya mimbar akademis itu terjaga dengan baik itu. Ya, saya bayangkan itu pasti seluruh profesor di Unpad tuh diam semua tuh. Mungkin 1-2 yang ngedumel tapi nggak mau membela rekan sejawatnya tuh. Itu yang disebut sebagai kontrol pikiran justru di tempat di mana pikiran harus ditumbuhkan tuh. Karena itu saya anggap bahwa kalau nggak ada pembelaan dari kalangan kampus, jangankan Unpad, seluruh kampus Indonesia harus membela orang yang diberhentikan itu sebetulnya. Karena ini komunitas pikiran yang diganggu oleh negara. Dia mestinya juga tersinggung. Profesor di UI mesti tersinggung. Profesor di Kalimantan Barat mesti tersinggung. Karena koleganya diperlakukan sebagai kriminal. Padahal dia akademisi kan. Ini kan, kalau dia nggak tersinggung juga, beberapa dosen di UI nggak tersinggung atau kalangan profesor nggak tersinggung, maka saya namakan mereka adalah Profesor Domshit itu, bukan Domshit, bukan Domshit tapi Domshit di belakangnya SHIT. Okay. Oh, bukan Profesor Nora ya? ya itu 11-12. Oke. Nah, yang orang khawatir ini bisa jadi presiden kalau didiamkan, karena kan baru saja FPI juga dilarang oleh pemerintah begitu. Dan bisa jadi nanti orang-orang yang berafiliasi atau pernah jadi pengurus jadi sifatnya FPI juga bisa, FPI lama ini ya, bukan FPI yang baru, itu nasibnya juga sama dengan orang-orang yang pernah terlibat dalam aktivitas HTI. Saya duga begitu nanti dia nyari BPJS, ditanya lagi tuh, pernah jadi HTI nggak, pernah jadi FPI nggak tuh. Terus dia bilang, ya pernah, tapi FPI milenial, FPI digital. Tapi pernah FPI lokal nggak, FPI organisatoris. Jadi ini gila. Jadi semua ini terjadi karena pemerintah mau tutupi kelemahan dan kegagalan kabinet di bidang ekonomi. Itu cuman itu rumusnya. Kalau ekonominya baik-baik aja sih nggak ada isu begini. Jadi pemerintah mau betul-betul ini pengalihan isu yang dangkal itu, pengalihan isu yang norak itu. Orang mau ketawa aja itu apa nih urusannya. Nah, saya tadi terangkan bahwa mestinya ada semacam petisi bersama kalangan akademisi kampus untuk memprotes itu. Walaupun saya tahu banyak dosen, termasuk apalagi di UI itu disogok sedikit sama kementerian, bikin seminar ini, seminar itu, lalu jadi pro pemerintah tuh. Dosen dijanjiin naik gaji sedikit udah jadi cebong. Ini cebongisasi itu berlangsung di universitas. Bahkan di universitas tempat saya dulu ngajar, UI itu cebongisasi juga berjalan lancar jaya. Demikian juga beberapa universitas besar di Jawa itu kita ngerti lah semua itu yang disebut politik cebongisasi itu. Cebongologi itu. Nanti itu aja
Padahal kita ingat Nanti ada ya. kenapa? Bahkan kita ingat sebenarnya dulu kampus itu kita masa Orde Baru itu kan salah satu benteng gitu ya, kebebasan akademis gitu. Bahkan dulu ketika mahasiswa misalnya diuber-uber tentara gitu, ketika masuk kampus tentara itu nggak berani masuk kampus kan zaman itu. Benar, kita bayangkan itu zaman Orde Baru aja tentara itu tunggu di luar pagar, kita tutup pintunya, apalagi di UNAS itu tiap hari demo dan nggak ada tentara yang berani masuk di situ. Dia hormati juga otonomi kampus. Nanti begitu ada perintah, terpaksa dia mesti naik di atas pagar atas nama hukum. Saya bubarkan demonstrasi mahasiswa UNAS. Kan dia berdiri itu di atas nama hukum, baru masuk tentara. Ini tidak atas nama apa-apa, tapi diselundupkan lewat kebijakan rektor, diselundupkan lewat teguran dekan. Jadi kekuasaan itu mengalir melalui kapiler-kapiler yang nggak terlihat oleh pers itu. Itu yang disebut sebagai kebengisan, kebengisan, ada istilahnya tuh, kebengisan lembut dari kekuasaan itu. Jadi soft powernya itu berlangsung begitu, dan itu lebih berbahaya sebetulnya. Terang-terangan aja, seret siapa namanya itu, si wakil dekan itu ke pengadilan bahwa dia pernah terlibat HTI. Jadi sekaligus saja perlihatkan kan, ini bukan ditegor atau diberhentikan, itu nggak ada hak negara memberhentikan akademisi. Hanya mungkin diberhentikan kalau dia, atau yang harus diberhentikan kalau dia plagiasi, atau setelah 1 semester ternyata ini dosen dongo, dosen nora, dosen dungu, ya diberhentikan, nggak boleh ngajar. Masa diberhentikan karena politik itu? Iya. Nah, tadi kan Anda menyinggung soal PKI dan sebagainya, tapi saya tadi baru membaca ulasan dari Profesor Stuckey yang dia menyebutkan bahwa ada ada keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 itu yang bahkan sekarang membolehkan PKI dan mantan anggota PKI, anggota keluarganya dan sebagainya untuk dipilih dan memilih. Ini kan sebenarnya jadinya kelihatannya nasibnya teman-teman HTI sementara ini, kita nggak tahu nasibnya FPI bagaimana, lebih buruk dibandingkan dengan mantan anggota PKI. Ya, itu setelah reformasi kita bikin evaluasi tentang kesamaan hak secara politik. Mereka yang terlibat di dalam Partai Komunis udah diadili, dipenjara segala macam, walaupun internasional bikin protes bahwa itu ada extrajudicial killing juga, ada pemenjaraan yang tidak berdasarkan hukum. Tapi itu menjadi problem negara. Tetapi hak memilih itu adalah hak dari setiap warga negara, termasuk mantan PKI bahkan tuh, atau mereka yang dianggap terlibat segala macam. Karena itu nggak mungkin negara membedakan dalam soal hak memilih itu. Kan itu masalahnya kan. Nah sekarang nanti si dekan itu kemudian akan, namanya kan publik sekarang viral tuh, diberhentikan dari Unpad. Nanti dari mana? Wakil dekan. Dari Unpad kan wakil dekan. Nanti kalau dibilang oke, saya diberhentikan, maka saya akan cari nafkah, saya akan buka warung wadek namanya itu, warung wakil dekan itu kan. Lalu nanti lurah di situ bilang nggak boleh karena Anda pernah HTI. Terus dia bilang kalau begitu saya sekalian aja nyalonin jadi lurah. Nggak boleh juga. Nanti dia bilang ada undang Mahkamah Konstitusi bahkan bilang mantan komunis aja bisa memilih dan dipilih gitu. Jadi kekacauan itu yang lalu terjadi ketegangan lagi, lalu konflik yang basisnya religiusitas muncul lagi. Ini akibatnya kalau negara itu panik, dan dalam kepanikan itu cari-cari cara untuk menutupi headline dengan berita semacam ini. Padahal headline yang mesti tumbuh terus adalah COVID gagal, ekonomi memburuk, kilometer 50 belum selesai. Ini mau ditutupi dengan mengingatkan ulang bahwa itu adalah HTI. Orang juga udah lupa tuh apa tuh HTI. Udah, memori kita juga pendek itu. Oh ya, pernah dibubarin ya. Dulu saya membela hak HTI. Saya bilang saya nggak membela HTI. Hak orang untuk berorganisasi itu tidak boleh dilarang. HTI mau berorganisasi tidak boleh dilarang. Mau dibatalkan kayak boleh, bawa ke pengadilan segala macam. Tuh dia bikin kriminal apa enggak itu kan. Jadi prinsip-prinsip dasar bernegara itu nggak dipahami oleh Presiden Jokowi dan kabinetnya tentunya. Oke, ini penting ya saya kira supaya Anda tidak dianggap sekedar setiap kali kebijakan pemerintah selalu dikritik dan sebagainya. Coba kita ini karena berkaitan banyak sekali mahasiswa yang ikuti kuliah Anda. Sebenarnya dalam demokrasi itu, apakah memang tidak boleh, itu semua orang bebas, mau ideologi apapun saja itu boleh gitu di dalam sebuah negara demokrasi? Boleh, itu, karena demokrasi itu prinsipnya tidak boleh ada ruang yang dikuasai secara absolut oleh satu pikiran.
Karena itu harus mampu pikiran itu dibatalkan. Karena itu ada persaingan yang perennial, persaingan abadi dalam demokrasi. Kita selalu katakan demokrasi itu ruang kosong yang nggak boleh dihuni oleh pikiran apapun yang berupaya menjadi absolut. Karena itu ada pergantian kepemimpinan, setiap 5 tahun dipilih presiden baru tuh. Jadi itu prinsipnya kan. Yang lebih penting lagi, di dalam demokrasi semua boleh kecuali yang mengakibat kriminalitas itu. Nah sekarang Presiden Jokowi pakai prinsip lain. Semua tidak boleh. Kan itu masalahnya. Kecuali yang pro rejim. Itu kan ngaco. Ya. Oke, jadi clear seharusnya meskipun apalagi namanya HTI Islam dan sebagainya, kemudian FPI dan sebagainya Islam gitu, dan mereka sama sekali tidak pernah sejauh ini kan tidak pernah terlibat dalam menggerakkan bersenjata gitu, Bung Rocky ya. Dan dosa mereka yang utama ini kan setidaknya karena menentang atau menjadi oposisi dari pemerintah, khususnya FPI. Ya itu sebetulnya kan mestinya pemerintah bilang oke, kami silahkan mantan HTI, mantan FPI jadi akademisi di kampus, biarin dia dihajar oleh mahasiswa kritis supaya didebat apa sih itu HTI, apa sih FPI, apa ideologi, apa Islam versus demokrasi, sehingga timbul percakapan akademis di kampus. Orang mempersoalkan basis ideologi dari HTI, basis ideologi dari FPI, apa dasar intelektual sehingga FPI itu bisa dianggap juga menghasilkan pikiran tentang kemanusiaan. Kan itu diskursus itu yang mesti dihasilkan. Kalau sekarang itu sama seperti zaman Hitler. Zaman Hitler itu rektor diangkat oleh Hitler. Beberapa rektor yang kritis akhirnya harus menyingkir dari Universitas Marburg misalnya, segala macam itu. Jadi hanya rektor yang pro rejim yang boleh menetap. Salah satu kasus yang paling konyol di Jerman adalah Heidegger, pemikir besar abad 20, terpaksa mesti negosiasi dengan Hitler supaya dia nggak ditendang. Maka dia jadi pemuja Hitler pada waktu itu tuh. Sekarang jadi kasus setelah selesai Perang Dunia Kedua, jadi kasus. Kenapa pemikir bebas itu harus memuji Hitler segala macam? Ini soal-soalnya begini jadinya kan. Masa kita mau balik pada abad gelap universitas? Ya, saya membayangkan misalnya begitu. Katakanlah nanti terjadi pergantian rezim. Kalau pola semacam ini terus terjadi, orang yang tadinya sekarang misalnya katakanlah pro rezim Jokowi, profesor-profesor di kampus-kampus itu, dan kemudian ternyata rezim berganti gitu, kemudian nanti juga akan diperlakukan yang sama. Itu kan jadi kacau balau kalau situasinya seperti itu. Ya, itu artinya sekaligus pemilihan rektor itu digabung dengan pemilihan presiden. Jadi pemilihan presiden setiap 5 tahun rektornya juga begitu, sehingga langsung dilihat rektor yang memilih presiden itu tidak boleh dipecat kan, begitu kan. Jadi ini parodi yang paling dungu ya itu loh, mengacak-acak dunia pikiran. Jadi saya tetap protes bahwa pemerintah tidak punya hak untuk memberhentikan seorang akademisi gitu dalam jabatan apapun. Akademisi hanya boleh berhenti kalau dia dungu. Siapa yang nilai? Ya komunitasnya. Bikin survei di antara mahasiswa yang bilang tuh, dosennya dungu tuh. Maka dikasih tahu, nih dosen dungu. Saya ingat dulu kan ketika kita kuliah di kampus kan, di UI itu kan setiap kali akhir semester begitu kita memberikan evaluasi kepada terhadap seorang profesor yang mengajar pada kita. Bahkan ada seorang profesor yang sangat dihormati, dia terpaksa di grounded gitu karena dari penilaian mahasiswa dia tidak bisa mengajar gitu kan. Itu memang itu yang juga saya tradisikan di kampus kalau saya ngajar. Saya selalu katakan, mahasiswa kalau saya ngajar, Anda jangan ngangguk, Anda mesti menggeleng sambil mengatakan Rocky Gerung goblok, Rocky Gerung bego, dosen depan gua dungu, sampai Anda nggak bisa buktikan bahwa Anda akan menggeleng terus. Itu baru bukti, nggak boleh tersinggung gitu. Kalau dia cuma ngangguk-ngangguk, kata Pak Rocky iya, itu artinya saya tipu pun dia ngangguk-ngangguk. Itu bukan mahasiswa. Mahasiswa harus bikin poin dialektik dengan dosennya tuh. Itu baru bermutu mahasiswanya tuh gitu. Jadi gimana? Kita perlu bikin petisi untuk Unpad? Harus. Kalau ada petisi saya tanda tangan tuh. Udah ngaco nih negeri. Gitu. Baik, jangan biarkan kenoraan terjadi di kampus Unpad. Nah, itu dia. Jangan tambahkan kedunguan istana ke kampus Unpad. Oke. Baik. Terima kasih. Yes. Oke.